Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4 yang solihah? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sepatutnya kita bersyukur. Salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Ya. Nah, boleh share dulu materinya. Ya. Nah, hari ini pembelajaran 1 sampai 4 boleh dirangkum jadi 1 karena saling berkaitan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan mengetahui gaya gravitasi. Yang kedua, mengetahui sumber energi alternatif. Yang ketiga, mengetahui cara menghemat energi. Yang keempat, mengetahui atau dapat menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Sudah pernah ini ya, nanti ulang sebentar. Yang kelima, nanti kalian akan mengamati percobaan tentang listrik dari jeruk nipis. Baik, yang pertama teman-teman pernah main parasut ya, atau parasut dari kertas itu. Nah, pasti dia nanti akan jatuhnya ke bawah. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya yang menyebabkan suatu benda dapat jatuh ke bawah akibat adanya gaya tarik bumi. Contoh gaya gravitasi yang lain, yaitu ada buah yang jatuh dari pohon, jatuhnya juga ke bawah ya, atau ke tanah. Tidak ada yang terbang ya. Nah, kalau terbang berarti tidak adanya gaya gravitasi. Biasanya terdapat di ruang yang hampa udara. Kemudian yang kedua, kaki manusia yang bisa berpijak di bumi. Nah, hati-hati kalau teman-teman melihat ada manusia yang kakinya tidak injak, ya jadi dia bukan manusia. Kemudian yang ketiga, bola yang dilempar ke atas jatuhnya juga ke bawah. Nah, itu teman-teman ya tentang gaya gravitasi. Kemudian kita juga belajar tentang energi alternatif. Teman-teman juga sudah tahu bahwa sumber daya alam itu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam itu jumlahnya terbatas. Jadi kalau lama-lama digunakan, nanti akan habis. Maka diperlukanlah adanya energi alternatif atau energi pengganti yang dapat menggantikan peran minyak bumi. Nah, hasil dari minyak bumi kan banyak ya. Ada bensin, solar, seperti itu. Nah, maka diperlukanlah energi alternatif karena untuk menghasilkan minyak bumi itu butuh waktu yang lama. Nah, teman-teman, berikut contoh energi alternatif. Yang pertama ada energi matahari. Nah, ini biasanya di negara-negara maju sudah banyak rumah-rumah yang menggunakan panel surya ya, yaitu memanfaatkan panas matahari yang akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua ada energi angin. Nah, energi ini dapat kita amati pada perahu layar ya. Layarnya digerakkan oleh angin, kemudian kincir angin. Nah, kalau di negara maju, energi angin ini digunakan untuk membangkitkan listrik ya melalui alat yang disebut aerogenerator. Kemudian yang ketiga ada energi air. Nah, di negara kita juga sudah banyak ini. Nah, biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Kemudian yang keempat ada energi bahan bakar bio. Nah, energi ini berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Dari tumbuhan misalnya pohon jarak,
kelapa sawit, bunga matahari. Nah, minyak yang dihasilkan digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut sebagai biodiesel. Kemudian ada juga olahan dari singkong, jagung, dan sagu yang nanti diubah menjadi bioetanol yang fungsinya untuk menggantikan bensin dan premium. Kemudian dari hewan, nah kotoran hewan juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi yang disebut sebagai biogas, gitu ya. Kemudian energi yang kelima adalah energi dari panas bumi. Nah, energi yang dihasilkan oleh magma dalam perut bumi yang nanti digunakan juga untuk energi listrik, gitu ya. Kemudian yang keenam, gelombang laut untuk PLTG, pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Kemudian, nah teman-teman nanti silakan membaca halaman 98 sampai 99. Di situ ada teks yang berjudul biodiesel minyak jarak sebagai alternatif pengganti BBM. Jadi, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi energi alternatif sebagai pengganti BBM. Ya. Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah untuk membuat sumber energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam terbarukan berupa tumbuh-tumbuhan. Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Nah, sumber energi yang dihasilkan dari tanaman ini berupa biodiesel yang berguna untuk menggantikan fungsi solar pada mesin diesel. Jadi ya, nanti lebih lengkapnya bisa dibaca halaman 98 sampai 99. Kemudian sumber energi alternatif yang dikembangkan di Indonesia, yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air ya, PLTA. Kemudian yang kedua, kotoran ternak sapi yang dimanfaatkan untuk pengganti bahan bakar dalam biogas. Yang ketiga, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Contohnya di kota Tomohon, Sulawesi Utara, itu memanfaatkan panas bumi dari Gunung Soputan dan Lokon. Yang keempat, pengembangan biodiesel sebagai energi pengganti solar. Yang kelima, Indonesia juga mengembangkan mobil yang dijalankan dengan tenaga surya dan listrik ya. Yang keenam, Indonesia mengembangkan kereta api yang digerakkan oleh listrik. Nah, ini juga bisa teman-teman baca lebih lengkapnya di halaman 100 sampai 101. Selanjutnya, teman-teman, penggunaan energi alternatif juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama, mengurangi penggunaan sumber energi yang bersumber dari fosil. Kemudian yang kedua, tersedia setiap waktu dan tidak akan habis. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau bersifat ramah lingkungan. Yang keempat, harga tidak bergantung pada harga dunia. Nah, kerugiannya, satu, dibutuhkan biaya yang besar untuk menyiapkan teknologi tinggi untuk mendapatkan energi alternatif ya. Kemudian yang kedua, dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi energi listrik atau lainnya. Yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kemudian teman-teman, walaupun ada energi alternatif, kita tetap harus menghemat penggunaan energi. Misalnya menggunakan air secukupnya, mematikan mesin air ketika tidak diperlukan, kemudian mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan, kemudian menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Kemudian yang kelima, menggunakan kendaraan secara bersama-sama dan mengurangi penggunaan kendaraan. Jika bisa naik sepeda, ya naik sepeda. Jika bisa sendirian, misalnya naik kendaraan, jika bisa naik motor dulu dibandingkan naik mobil tapi sendiri. Tapi kalau banyak orang ya diperlukan mobil, boleh menggunakan mobil. Kemudian selanjutnya berikut juga kita juga harus menghemat dalam menggunakan energi untuk keperluan sehari-hari ya yang ada di dapur. Misalnya menyalakan kompor secara efisien. Terus kalau membuka kulkas jangan terlalu lama atau terlalu sering. Kalau sudah selesai tutup lagi. Kemudian menggunakan alat listrik yang dayanya rendah, mengurangi penggunaan alat listrik jika memang tidak diperlukan atau bisa menggunakan yang lain, misalnya contohnya mengeringkan pakaian karena sekarang sedang musim panas ya, bisa dengan
dijemur saja, langsung dijemur gitu, tidak usah dikeringkan menggunakan mesin pengering. Kemudian masak sekali dalam sehari. Ya, ini intinya jika diperlukan ya masak lagi. Tapi tidak masak terus, makan lagi, masak terus gitu ya. Mengurangi variasi makanan, maksudnya tuh ya seperlunya saja. Dan bisa juga makan dengan lalapan, maksudnya yang tidak perlu dimasak. Dan lebih sehat juga ya. Insyaallah, seperti itu lebih segar. Nah, teman-teman, nanti silahkan mengamati membuat listrik dari jeruk nipis. Nah, teman-teman bisa cari videonya di YouTube ya, ini tidak perlu ditampilkan. Kemudian selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, cara kerja parasut membuktikan adanya gravitasi. Kemudian yang kedua, energi alternatif adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi dan diharapkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang ketiga, macam-macam energi alternatif itu ada energi matahari, energi air, energi angin, energi bahan bakar bio, energi panas bumi, dan gelombang laut. Yang keempat, minyak jarak dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Yang kelima, menghemat energi dapat dilakukan dengan banyak cara ya. Tadi yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian yang keenam, lagu Aku Anak Indonesia adalah ciptaannya siapa? Ateh Mahmud. Yang keenam, yang ketujuh ya, jeruk nipis mampu menghasilkan listrik. Nah, teman-teman terkait dengan lagu Aku Anak Indonesia, nanti teman-teman bisa buka lagi ya dan bisa dinyanyikan sendiri. Ya, baik teman-teman, itu pembelajaran kita hari ini. Boleh dicukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.